Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita masih bisa diberikan semangat ya untuk menuntut ilmu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, untuk pertemuan hari ini kita masih masuk ke dalam materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam Islam ya. Sebelumnya kita sudah memahami bagaimana ayat Al-Quran atau dalil Al-Quran yang menegaskan bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina ini merupakan larangan ya di dalam Islam, yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita memfokuskan pembahasannya pada memahami bagaimana menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, kita langsung aja ke dalam materinya. Nah, ini peta konsep yang sebelumnya sudah kita ketahui ya, sebagaimana menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32, Quran surat An-Nur ayat 2, kemudian menganalisis hadis-hadis terkait, dan setelah itu kita dapat mengetahui bagaimana nilai dan perilaku untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, oke ya, pada pertemuan hari ini kita lebih fokus pada memahami penerapan perilaku mulia sebagai upaya menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sebelumnya slide ini sudah berulang kali diperlihatkan pada pertemuan sebelumnya ya, guna untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semua, adik-adik semua, apa sih pengertian dari zina itu sendiri. Jadi kata zina ini berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Ya, dan menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk, sehingga semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya adalah haram. Bagaimana bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman ya. Jadi di sini kita memahami apa sih kata zina ya, berasal dari kata zana yazni yang berarti yaitu hubungan ya seperti suami istri ya di antara perempuan dengan laki-laki tanpa adanya ikatan pernikahan ya. Jadi menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina ini adalah perbuatan yang buruk ya, yang dapat mengakibatkan dosa besar ya, karena termasuk perbuatan yang keji, perbuatan yang hina, dan perbuatan yang buruk. Oleh karena itu para ulama sepakat memberikan penegasan ya bahwa zina ini hukumnya adalah haram. Baik, sebagaimana yang sudah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa kita sudah menganalisis dalil Al-Quran terkait dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu ada pada dalil Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 ya, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Kemudian dalil kedua apa? Dalil kedua itu ada pada Quran surat An-Nur ayat 2 ya, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, seperti yang sebelumnya sudah disebutkan juga ya, di sini saya menegaskan bahwa apa sih kategori zina ya? Ada dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Apa sih zina muhson? Nah, zina muhson ini adalah pezina yang sudah baligh
yang sudah berakal ya, merdeka dan sudah pernah menikah. Jadi disebut sebagai zina muhson ketika dia sudah melakukan pernikahan gitu, namun melakukan perbuatan zina ya. Dan hukuman terhadap zina muhson ini adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Kemudian yang kedua itu zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson ini adalah pelaku pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah ya. Jadi belum pernah menikah tapi sudah melakukan perbuatan zina. Nah, hukumannya apa? Hukumannya itu adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun ya. Ini di bawah ada hukuman bagi pelaku zina. Ya, yang pertama itu ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 ya, yang tadi sudah kita simak. Dera atau pukullah sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhson dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Ya, jadi di sini sudah ditegaskan di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 di mana hukumannya adalah dera atau pukulan sebanyak 100 kali kemudian diasingkan. Dan yang kedua itu ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasai ya, yaitu apa? Dirajam sampai mati. Nah, ini bagi pezina muhson ya. Kemudian hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qazaf ya. Nah, selain dari hukuman para pelaku pezina, nah terdapat hukuman bagi orang-orang yang menuduh perbuatan zina tersebut gitu ya. Karena memang perbuatan zinanya adalah perbuatan yang sangat hina, maka hukumannya pun sangat berat gitu ya. Dan di sini terdapat 4 penjelasan. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Maksudnya adalah ketika dalam perbuatan zina itu terdapat keraguan, maksudnya belum ada saksi gitu ya, dan belum pasti perbuatan itu dilakukan oleh para pelaku tersebut gitu. Nah, ini hukumannya dapat dibatalkan gitu ya. Maka di sini ada penjelasan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk meyakini hal tersebut ya, untuk meyakini adanya terjadinya perbuatan zina tersebut, syaratnya itu harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil ya, untuk membuktikan atau untuk memberikan hukuman bagi pelaku tersebut harus adanya seorang saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut gitu ya. Nah, syaratnya adalah harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Nah, 4 orang saksi yang adil itu juga harus dapat melihat persis kejadian tersebut ya. Jadi selain adanya kepastian gitu ya, kemudian harus adanya saksi, dan saksi itu harus jelas melihat kejadian tersebut. Kemudian yang terakhir, hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Nah, hal ini didasarkan pada firman Allah Quran surat An-Nur ayat 4 ya. Jadi ketika sudah ada saksi, 4 orang saksi laki-laki yang adil, kemudian orang tersebut sudah melihat gitu ya, bukti dengan melihat kejadian tersebut, maka dapat diberikan hukuman bagi pelaku pezina. Namun jika seandainya seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya atau salah seorang di antara pencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh zina. Jadi mereka tidak ada buktinya gitu ya, karena di dalam 4 orang saksi itu memberikan kesaksian yang berbeda ketiganya gitu ya, maka mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh pelaku zina. Nah, bagaimana hukuman bagi penuduh zina? Yaitu didera sebanyak 80 kali deraan. Nah, hal ini berdasarkan pada firman Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 4 ya.
Jadi sekarang sangat jelas ya bahwa Islam itu melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan, apapun itu alasannya. Karena perbuatan zina sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Karena jalan yang paling baik ya yang sudah Allah berikan yaitu adalah apa? Pernikahan. Jadi tujuan dari pernikahan itu adalah memberikan suatu jalan yang benar gitu ya. Dan tujuan pernikahan tersebut akan menjadi porak-poranda jika terjadinya suatu perbuatan zina ini gitu ya. Oleh karena itu, Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi Islam menghendaki adanya pertemuan dua jiwa dan dua hati di dalam naungan rumah tangga yang tenang, bahagia, saling setia, dan penuh kasih sayang. Jadi dua insan yang menikah itu akan melangkah menuju masa depan yang cerah dan memiliki keturunan yang jelas asal usulnya. Kemudian, ini terdapat dampak negatif dari perbuatan zina tersebut ya. Banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pergaulan bebas gitu ya, kemudian perbuatan zina, dan yang patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terjadi atau melakukan perbuatan zina tersebut. Memang dalam Islam gitu ya, bergaul itu sangat perlu ya, tapi terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam bergaul gitu ya, dalam berteman. Nah, remaja adalah tumpuan masa depan bangsa. Jadi jika moral dan jasmani para remaja sudah rusak gitu ya dengan hal-hal tersebut, melakukan pergaulan bebas dan sebagainya, maka rusak juga masa depan bangsa dan negara kita gitu ya. Jadi jika kamu memikirkan masa depan diri dan juga keturunan, sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas ya, karena dampak dari pergaulan bebas ini bukan hanya merusak lingkungan gitu, merusak sosial kemasyarakatan di lingkungan keluarga dan lain sebagainya, namun merusak masa depan pribadi dari diri kalian masing-masing gitu ya. Nah, di sini dapat dilihat ada 4 poin dampak negatif dari perbuatan zina. Yang pertama itu tentunya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena perbuatan zinanya adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah gitu ya. Maka akan mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Nah, dengan seseorang melakukan hal tersebut gitu ya, tentu akan mendapat stigma yang jelek gitu ya di dalam kemasyarakatan, di dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam lingkungan keluarga. Tentu bukan hanya dia yang menjadi stigma buruk gitu ya, tapi juga lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Jadi sangat berpengaruh sekali, bukan hanya untuk dirinya sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas ya, karena masuk ke dalam poin 4 dan 5, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Kemudian anak hasil zina juga tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi sangat disayangkan sekali perbuatan zina ini dilakukan gitu ya bagi para pelakunya, karena dalam Islam anak hasil zina itu tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya gitu ya. Jadi ketika terjadi nanti anaknya perempuan gitu ya, maka anak perempuan tersebut tidak bisa diwalikan oleh ayah biologisnya ya. Walaupun nanti diwalikan oleh ayah biologisnya gitu ya, tapi sudah menikah gitu, tapi tetap saja tidak bisa menjadi wali untuk pernikahannya nanti gitu, karena nasabnya terputus gitu ya. Kemudian ini menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, bergaul sesuai dengan syariat Islam.
ya, seperti memilih teman yang solih dan solihah gitu ya. Nah, bagaimana sih batasan dari pergaulan tersebut? Nah, dalam hal ini Rasulullah memberikan batasan berupa larangan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan melalui hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelas sekali bahwa Islam itu memberikan kedamaian dan kemuliaan terhadap umatnya gitu ya. Dan di sini ditegaskan bahwa bergaul sesuai dengan syariat Islam itu batasannya adalah tidak berdua-duaan kepada yang bukan mahramnya gitu ya. Jadi ketika seseorang laki-laki atau wanita berduaan gitu ya tanpa ada orang lain, itu tidak diperbolehkan. Di sini sudah ada hadisnya. Kemudian jangan seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Kemudian yang kedua yaitu menjaga aurat ya, menjaga aurat. Dan bagaimana batasan aurat untuk perempuan dan laki-laki? Untuk perempuan yaitu seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, jadi sebagai seorang wanita muslimah dituntut untuk bisa menjaga kehormatannya dan menjaga auratnya, yaitu dengan menutup seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau kaki gimana gitu ya? Kaki juga termasuk aurat, jadi seharusnya lebih baik menggunakan kaos kaki gitu ya agar tidak terlihat. Kemudian bagaimana batasan aurat dari laki-laki, yaitu bagian tubuh antara pusar sampai dengan ke lutut. Itu termasuk aurat ya yang harus dijaga, yang harus ditutup gitu ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjaga pandangan untuk menghindarkan diri dari syahwat atau nafsu yang diharamkan. Ya, jadi dengan kita menjaga aurat, tentu kita juga akan otomatis menjaga pandangan kita. Dan untuk menghindari diri dari syahwat atau nafsu yang diharamkan, ya. Kemudian yang keempat, senantiasa menjaga kehormatan diri dimanapun dan kapanpun, serta selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang termasuk menjaga kehormatan diri ini adalah menjaga kemaluan gitu ya, menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga lisan, itu termasuk dalam menjaga kehormatan diri ya, kepada siapapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun gitu ya. Apalagi untuk para muslimah, untuk wanita gitu ya, harus mengutamakan dan menjaga kehormatan pribadinya. Kemudian yang kelima, produktif kepada kegiatan yang positif dan bermanfaat agar terhindar dari godaan perbuatan negatif. Jadi maksudnya adalah mengisi waktu dengan semua kegiatan positif dan yang bermanfaat gitu ya tentunya, karena untuk meminimalisir dan menghindari dari godaan-godaan untuk melakukan suatu perbuatan yang negatif ya, termasuk dari bergaul dengan yang bukan seharusnya gitu ya, dan hal-hal negatif lainnya. Kemudian yang terakhir, jika sudah mampu menikah maka disegerakanlah. Namun jika belum maka berpuasalah gitu ya. Kenapa harus berpuasa? Karena sesungguhnya berpuasa itu adalah salah satu cara untuk bisa menahan diri dari nafsu gitu ya. Menahan diri dari nafsu, baik itu makan dan minum gitu ya, kemudian nafsu atau syahwat yang lainnya. Dan di sini terdapat hadis riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Yazid bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu ba'ah, maksudnya adalah mampu melakukan akad nikah gitu ya, atau berjima, maka menikahlah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena hal itu dapat menekan hawa nafsunya. Ya, ini terdapat di dalam hadis riwayat Ahmad.
Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, tentu ini semua pasti ada hikmah ya. Hikmah yang bisa memberikan kita gitu ya, untuk bisa menjaga kehormatan diri kita gitu ya, menjaga pergaulan bebas kita gitu ya, menjaga perilaku-perilaku baik ya, agar terhindar dari perbuatan zina. Apa sih hikmah ya? Hikmah dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama itu untuk menjaga harga diri, menjaga martabat kemanusiaan dan kehormatan kita. Kemudian menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab yang tadi sudah dijelaskan bagaimana dampak negatif dari perbuatan zina. Kemudian untuk menghindarkan diri juga dari segala macam penyakit yang ditimbulkan dari pezinahan gitu ya. Kemudian menghindari dari dosa-dosa dan kemudian memberikan efek jera, karena hukuman dari perbuatan zina ini tentu tidak ringan. Hukumannya adalah hukuman yang sangat berat. Oleh karena itu, hikmah dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ini tentu sangat memberikan keuntungan ya bagi kita pribadi dan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai di dalam materi menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun tugas untuk individu pada hari ini yaitu kalian bisa dilihat di dalam PowerPoint ini ada 4 tugas ya, esai. Perhatikan dan baca secara detail soal-soal yang diperintahkan. Yang pertama itu kemukakan pendapat tentang apa yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, menggunakan bahasa masing-masing, bahasa sendiri. Kemudian yang kedua, itu sebutkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari akibat perbuatan zina dan pergaulan bebas. Selain dosa besar yang sudah Allah berikan nantinya gitu ya, selain dengan azab dari Allah. Apa sih dampak-dampak negatif? Baik itu yang bisa terjadi di dunia gitu ya, dan yang lain sebagainya. Sebutkan dampak-dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga, jika hal buruk tersebut ya, maksudnya adalah terjerumus dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina terjadi oleh teman atau saudara kandung kalian sendiri, apa sih yang akan kalian lakukan terhadap teman atau saudara kandung kalian tersebut? Kemudian yang keempat, apa hikmah yang didapat dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ini dalam Islam? Ya, oke. Sebelumnya kalian bisa pahami kembali secara berulang bagaimana video penjelasan ini dan PowerPoint berupa materi dari penjelasan ini. Adapun nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan melalui Google Classroom atau melalui grup di WhatsApp ya, teman-teman. Semoga pada pertemuan hal ini teman-teman bisa memahami apa yang sudah dijelaskan dan dapat direalisasikan dengan baik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.